Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang menyesal melukai kamu dan apa penyesalannya. Ya kalau dia menyesal kak, ya kalau kali-kali. Nanti kita lihat aja ya seperti apalah isi videonya. Aku juga nggak tahu nih ya, cuma bikin temanya aja. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Kita mulai. Kita cek energinya dulu ya, energi kamu ke seseorang yang merasa menyesal melukai kamu. Dan energi dia yang menyesal melukai kamu. Energi kamu ke dia yang menyesal melukai kamu. Kamu tuh kayak deket banget sama orang ini sebenarnya. Kayak entah nggak mau jauh atau nggak mau melepaskan dia. Aduh, belum apa-apa aku lihat malah kamu yang bucin sama orang ini ya. Kayak kamu berusaha kayak mempertahankan atau berusaha sama dia gitu. Atau ya berusaha bertahan atau mempertahankan hubungan ini. Walaupun hubungan ini gak banyak perkembangan, gak banyak kemajuan. Bisa jadi dia seseorang yang menjauh dari kamu. Mungkin kamu beberapa kali terbayang tentang orang ini. Ini kamu kayaknya agak bimbang nih, dibilang menutup diri ke dia iya, tapi dibilang membuka diri juga iya. Ya contoh gini deh, kamu memberi batasan ke dia, tapi kamu juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan ketika dia cari kamu atau kontak kamu masih merespon atau menanggapi atau menerima orang ini. Kamu kayak lagi berusaha tegas ke orang ini dan ada keinginan komunikasi atau apa nih, tapi sebenarnya energinya kamu tuh kayak udah males atau sebel atau udah berpaling dari orang ini. Ada hal-hal yang kayak kamu ngerasa udah berantakan hubungannya, tapi ada juga nih kalian yang menunggu dia atau nunggu waktu yang tepat atau apalah. Kamu juga kasih batasan sih ya, tuh kan banyak yang LDR, komunikasinya on off atau udah stop nih di sini. Ada sesuatu yang pengen kamu tunjukkan ke orang ini, tapi kebanyakan dari kalian diam aja nih, kayak emang nggak mau bicara kayaknya. Sering banget kamu kayak galau atau overthinking karena orang ini. Energi kamu tuh sering energi negatif energi. Pas lagi dekat sama orang ini, kamu suka mencari tahu tentang dia, tapi kamu nggak banyak bicara. Kalau ini hubungan masa lalu, kamu masih suka flashback, ingat-ingat, masih suka lihat foto-foto orang ini. Entah gimana, kelihatannya malah kamu pengen berjuang untuk hubungan ini. Kamu ngerasa kalian memiliki perasaan yang sama sih, cuma ada jarak, ada sesuatu yang menjauhkan kalian. Bisa jadi itu pihak ketiga mungkin juga, karena di sini tadi terlihat ternyata seperti ada pihak ketiga, third party di sini. Entah dia atau kamu yang menghadirkan seseorang. Bisa jadi kamu kecewa karena itu juga, karena ada pihak ketiga ya. Sekarang kita cek energi dia seperti apa ke kamu. Sama, dia juga merasa ini udah menjauh dari kamu. Ada juga mereka ya yang kayak menjauhkan diri dari kamu, tapi sejauh-jauhnya kalian, dia tuh keep watching you, masih tetap kepoin kamu. Kepoinnya ada yang pakai second account, fake account, karena aku lihat kayak ada seseorang yang mau kepo tapi nggak ketahuan. Nggak mau lah kamu tahu kalau dia masih kepoin kamu, gitu maksudnya ya. Sama, dia juga masih suka terbayang tentang kamu. Sama sih tuh, dia juga suka overthinking, galau, apapun itu yang berhubungan sama kamu. Kalian tuh diam-diaman kayaknya, gak saling bicara. Deket pun kayak gak saling bicara nih. Kenapa? Ada apa ya? Dia overthinking, fokusnya ke kamu terus nih. Ada satu hal yang bikin dia overthinking, ke itu aja di masalah hubungan kalian. Ada yang menganggap kamu itu rumah, tempat dia kembali. Nah, di sini ada seseorang kayak mau move on. Ada orang-orang yang mau move on, tapi kayak dia ngerasa ada sesuatu yang tertinggal atau berbekas gitu loh di sini. Entah perasaannya, entah sisa-sisa perasaan atau tentang masa lalu kalian, kenangan itu tuh masih membekas atau masih tertinggal di hatinya, di pikirannya. Orang ini ada sesuatu sih yang kayak sakit hati sebenarnya di sini nih. Kenapa kira-kira ya? Dan orang ini agak
dominan dan powerful dalam hubungan. Nah, kalau kamu menghadirkan pihak ketiga, orang ini nih cuek, tapi kayak agak cuek, tapi kadang masih menimbang-nimbang kamu ya, mempertimbangkan kamu. Ada yang ngerasa berat jalanin hubungannya. Tapi ada juga dia yang kepo ya, kamu tuh marah ya sama dia ya, gitu. Tapi ada juga seseorang yang menghadirkan pihak ketiga, tapi masih kepoin kamu gitu loh. Ya, dia atau kamu ya yang menghadirkan pihak ketiga. Kalau kamu yang menghadirkan pihak ketiga, ya berarti dia yang cuek ke kamu ya. Dia yang menyesal telah melukai kamu. Oh iya, aku tuh mau ngecek nanti dia menyesalnya tuh kenapa. Semoga aku inget ya. Lupaan aku tuh orangnya kalau udah reading ya. Dia yang menyesal melukai kamu. Dia tipe orang yang itu sangat menjaga pola makan, misalnya suka diet, menjaga pokoknya hidupnya sehat lah, healthy lifestyle, entah suka olahraga ya. Ini hubungan take and give ya. Kamu mungkin suka memberi sesuatu, dia pun kayak gitu, suka kasih sesuatu. Atau bisa love language-nya itu kayak ini ya, love language-nya tuh kayak giving gifts ya, memberikan sesuatu yang berbentuk barang atau apalah. Dia ada sifat ininya nih, kayak leader, sifat-sifat bisa memimpin. Atau dia tipe yang dominan dalam hubungan ini. Jadi dia yang kontrol hubungannya. Kamu kayak nurut aja gitu ya. Dia orangnya gak banyak bicara. Atau mungkin sekarang kalian diam-diaman gak komunikasi ya. Tapi ada rasa orang ini pengen dengar kabarnya kamu. Seandainya kalian gak komunikasi. Dia gak pengen masalah sama kamu itu jadi semakin besar kalau kalian ada masalah. Tuh kan tadi aku bilang kan dia tuh orangnya suka ngontrol, tuh di sini ada poinnya, control freaks. Bener, orangnya tuh dia suka mengontrol. Bukan berarti dia posesif atau overprotective, tapi ibaratnya gini, dalam suatu hubungan ya dia maunya dia yang kontrol, mau dia datang kapan, mau dia pergi kapan, mau dia bebas bolak-balik on off ke kamu kapan. Nah gitu maksud aku ya, orangnya seperti itu. Dia yang menyesal melukai kamu, orangnya agak keras kepala nih. Dia kadang kalau kesel atau apa tuh diam aja. Ya, orangnya keras kepala. Sebenarnya dia menganggap kamu tuh partner yang cocok. Ya, kalian tuh ada ketertarikan ini, kayak terkoneksi. Ya. Dia kayaknya suka cari pencerahan tentang kamu nih, entah dia tahu tarot atau apa ya. Dia tipenya goals oriented, banyak keinginan-keinginan yang pengen dicapai. Tuh kan. Tadi aku bilang ada koneksi di antara kalian tuh. Ya, connection ya. Dan dia ini memberi batasan nih antara kamu sama dia, kayak apa ya, takut ada yang tersakiti mungkin ya kalau deket lagi gitu ya, takut nanti ada isu lagi, bermasalah lagi gitu. Tuh orangnya kan ini material things banget, fokusnya ke finansial gitu ya, ke ini materi, finansial, karir. Tapi ada juga dari mereka yang lagi kesulitan masalah finansial. Ada yang lagi ini ada financial issue. Orangnya agak dingin sebenarnya. Dia tuh hidupnya ya lumayan struggle, banyak kayak dalam survival mode. Ya dia hidupnya itu tipe-tipe yang lagi berusaha struggle, survive. Ya. Orangnya suka jadi pusat perhatian tuh, center of attention. Senang banget ya kalau dipuji, diperhatiin banyak orang gitu ya, dipuji-puji lawan jenis gitu, cantik, ganteng gitu. Mungkin beberapa punya banyak fans, disukain orang-orang sekitarnya, disukain lawan jenis. Oh, ada manipulator orangnya, suka memanipulasi. Bisa aja dia yang salah tapi dia play victim, dia yang salah gitu ya, dia yang bikin kamu marah, kesel, bikin kamu menjauh. Saking kamu kesel malah dia yang merasa ditinggalin sama kamu ya.
Ada energi toksik nih, ada energi toksik dan negatif nih. Iya loh. Tuh kan tadi ya aku udah bilang gak sih dia tuh lagi healing. Video ini atau video sebelumnya ya. Aku tuh suka lupaan, saking kalau bikin video tuh langsung 2 gitu ya, 2, 3. Jadi lupa ini video yang barusan atau video yang sekarang gitu. Maaf ya. Pokoknya di sini ada energi healing. Mau renewal nih orang ini. Entah dia lagi healing, mau menjauh atau mau move on dari kamu, tapi ada renewal. Pengen ada ini, new beginning sama kamu. Karena kan aku bilang tadi ada koneksi yang kuat di antara kalian. Jadi dia tuh kayak nggak bisa lepas, nggak bisa jauh dari kamu. Ada something new beginning yang mau dia mulai ke kamu. Kayak dia tuh masih percaya, masih optimis sama hubungan ini. Ya, mungkin kamu juga menganggap dia itu masih unggul lah di antara option-option kalian lain. Tapi hati-hati loh, ini orangnya suka memanipulasi nih. Gimana tuh ya? Dia yang menyesal melukai kamu. Oh, bener-bener ya, bisa-bisanya yang keluar ini. Dia mau minta maaf sama kamu tuh, sedih banget. Ini nangisnya sampai berlinang kayak gini, kayak seseorang yang menyesal ya. Seperti temanya kita. Wow, kenapa menyesal ya? Ya memang sih, penyesalan selalu datang belakangan. Kenapa waktu dia menyakiti kamu nggak mikir kayak gitu ya? Dia nge-treat kamu asal-asalan gitu ya. Seperti tidak menganggap kamu ada, nggak menghargai keberadaan kamu, kehadiran kamu yang selalu ada buat dia. Tapi ini orang mau minta maaf gitu ya. Saking mungkin ya kesalahannya besar sampai dia tuh nggak berani buat lihat kamu. Seandainya kamu di depan dia ya, nggak berani buat melihat kamu, nggak berani buat menunjukkan diri. Ada rasa takut orang ini, tuh kan, merasa bersalah. Itu tuh ada ini guilty, ya kan? Ada seseorang yang kayak pengen jujur atau mengakui sesuatu, pengen confess, entah tentang perasaannya dia atau alasan-alasan kenapa dia pernah melukai kamu ya. Tapi yang jelas ini nih, forgiveness. Dia pengen kamu maafin dia sih, kayak dia mohonlah gitu ya, kamu maafin dia. Mungkin dia baru kerasa pas kamu gak ada, pas kamu pergi gitu ya, menghilang, dia baru kerasa nih ketidakhadiranmu. Mungkin ya merasa kehilangan juga. Dia tipenya suka binatang nih tuh, penyayang binatang orangnya. Sebenarnya orangnya ini sih jujur, bisa dipercaya, tipenya gitu. Entah gimana nih, ada sesuatu mungkin terjadi sama kamu yang jadi seperti dia nggak jujur atau menutupi sesuatu. Dia kalau ditanya kenapa dia bisa cinta atau suka sama kamu, dia juga bingung sih ya. Kayaknya hubungan kalian udah nggak baik, nggak komunikasi, jadi kayak hubungan-hubungan yang udah awkward gitu ya, hubungan-hubungan yang sudah dingin. Kadang dia tuh nggak bisa melihat ya kebaikan kamu, nggak bisa menghargai keberadaan kamu, nggak bisa lihat apa aja yang udah kamu korbankan. Iya, mungkin karena sesantai itu orangnya, tapi pas kamu nggak ada, dia kebayang-bayang kamu terus. Padahal mungkin kamu yang suka bantu dia, padahal mungkin kamu yang selalu ada. Nih, tapi orang ini suka pura-pura nggak kepoin kamu sih. Orangnya banyak berkat dalam hidupnya. Bisa dibilang dia orang yang cukup beruntung. Seseorang yang tahu menghargai dirinya sendiri. Tapi bisa juga orang ini tuh ya merasa beruntung karena ada kamu di sampingnya dia. Tuh kan, ada yang menghadirkan pihak ketiga mungkin. Pengen reconciliation sama kamu ya, pengen adanya pertemuan sama kamu nih, pengen bersatu atau pengen adanya pertemuan. Akhir-akhir ini dia lebih condong ke kamu sih. Mungkin ada sesuatu, seandainya dia hadir nanti, ada sesuatu yang pengen dia utarakan, tawarkan, atau pengen ada kesepakatan mungkin sama kamu nih. Ya kalau lagi ada pihak ketiga, mungkin dia lagi memilih. Pilih siapa di antara kamu sama si dia gitu kan. Si dia nggak tuh? Dia yang merasa menyesal melukai kamu. Ada keinginan mau komunikasi.
Pengen ini sih kayak ngirim pesan, pengen chat kamu. Lebih ke chat sih aku ngerasanya. Ya pengen ada ini, komunikasi pesan-pesan yang dia kirim ke kamu nih. Mungkin orang ini udah banyak berubah deh. Ada sesuatu nih yang dia rubah dalam dirinya dan itu tuh karena kamu. Entah kamu pernah ngomong apa, dia terngiang-ngiang, entah kamu pernah ngasih tahu dia apa, jadi dia tersadarkan ya. Kamu masih ini sih, wah kacau. Kamu masih menempati ini nih, menjadi seseorang yang spesial di hati dia. Masih belum bisa melepaskan gitu aja. Kamu masih menjadi seseorang yang penting buat dia. You are special for them nih. Ya. Dia sadar sih kayak udah menyakiti kamu di sini nih. Makanya dia pengen berubah atau kayak pengen menunjukkan aku sekarang udah berubah loh. Tapi kan dia berubah di saat kamu mungkin udah males sama orang ini. Ya kan? Suka overthinking tentang kamu nih, mungkin akhir-akhir ini juga sikapnya dingin karena banyak yang dia overthinkingin sebenarnya. Ya dia suka mimpiin kamu juga sih sebenarnya. Ada yang tubuhnya kecil atau kurus, dia ini ya good listener buat kamu, suka dengerin kamu cerita, suka sharing. Dia suka mimpiin kamu, atau mungkin kamu tuh seseorang yang dia impikan, seseorang yang dia dambakan. Dia tuh suka cari perhatian ke kamu, suka nih apa ya suka cari perhatian lah, suka kayak posting-posting sesuatu yang dia lagi cantik atau dia lagi tampan gitu ya. Itu untuk menarik perhatian kamu sebenarnya. Sering susah tidur juga nih, overthinking ya karena kepikiran kamu. Ada orang nih yang perasaannya berbunga-bunga loh, masih ada perasaan ke kamu, masih berbunga-bunga. Ini kebanyakan yang aku tangkap adalah orang ini sering mikirin kamu, overthinking, stres apa gimana dia ini ya. Tapi dia seseorang yang manis sih, suka berkata manis, ngelakuin hal yang manis, atau ya dia menganggap kamu itu bisa membawa perubahan dan perkembangan buat dia ya. Sekarang kita cek perasaan dia yang menyesal telah melukai kamu. Perasaan dia, ya dia tuh tetap kepoin kamu dari jauh karena dia menganggap kamu tuh masih jadi ini seseorang yang bersinar di antara orang-orang yang dekat sama dia. Entah mau effort atau dia ngerasa udah cukup effort selama ini buat hubungan kalian. Merasa berjauhan sama kamu, ada yang kangen ternyata ya. Diam-diam kangen tuh. Energi ini ya Pak, kalau lagi malam hari sering banget kepikiran kamu nih. Galau banget seandainya kalian lagi berjauhan di sini. Ada yang ngerasa kehilangan, hampa, kosong ketika jauh dari kamu. Orang ini ya dia sadar sih kamu sama dia lagi diam-diaman gak komunikasi nih. Orang ini nih kayak ingin menghampiri kamu, tapi dia sadar kamu udah memberikan batasan ke dia, kayak kamu udah menutup akses ya, kayak udah males sama dia. Dia sadar sih perasaan dia padamu. Aku lihatnya ada sesuatu yang kayak dia persiapkan ya, atau dia rencanakan untuk hubungan ini atau untuk kamu, tapi mungkin masih dia tahan-tahan, belum dia akan lakukan saat ini, sekarang belum. Ada yang kayak dia merasa gantung nih dalam hubungan ini. Entah nih orang ini egonya tinggi atau gimana, kayak dia berusaha buat tegas juga sih sebenarnya. Tegas, tapi ya dia kayak masih nunggu apa ya, nunggu waktu yang tepat, entah dia mau cari kamu atau komunikasi, atau saat ini dia pikir tenang dulu, gak usah banyak bicara dulu, tapi dia masih curious about you, masih pengen tahu tentang kamu, masih penasaran tentang kamu nih. Energinya kalian tuh beda, ada yang positif, ada yang lagi negatif di sini. Ada sesuatu yang berkembang, entah perasaannya atau rasa bersalahnya yang makin besar mungkin ya. Galau sih orang ini, galau. Tapi dia berusaha kayak baik-baik aja. Sebenarnya galau dia. Kayak merasa gak baik-baik aja, atau ketika gak ada kamu ya, seandainya kalian menjauh, hidup dia tuh kayak jadi juggling, yang tadinya stabil terus jadi kayak aduh kok gini ya rasanya ya gitu ya. Tuh bener kan, ada sesuatu yang dia persiapkan nih, tapi dia masih mikir-mikir mau melakukan hal itu ke kamu.
Kayak lagi ingin menghampiri sih, kayak udah yakin mau komunikasi atau ingin menuju kamu sebenarnya. Ya, coba kita lihat apa penyesalannya ya terhadap kamu. Penyesalannya terhadap kamu, dia menyesal kayak waktu itu mungkin ya dia melakukan sesuatu atau dia memutuskan sesuatu ketika dia lagi emosi atau marah. Kok aku bisa ya melakukan itu ya ke kamu, kok aku bisa semarah itu atau seemosi itu sama kamu ya, gitu ya. Kenapa aku masih menahan-nahan diri untuk melakukan sesuatu ke kamu? Kenapa aku nggak cepat-cepat aja action untuk kamu? Kenapa waktu itu tuh aku baper banget, sensitif banget? Mungkin kalian ada masalah, jadi kenapa dia menyesali dirinya sendiri sebenarnya. Emosi-emosi dia, apa yang udah dia lakukan sama kamu. Kenapa waktu itu aku childish, nggak bersikap dewasa ke kamu? Kenapa aku agak menjauh dari kamu? Ini kayak questioning seseorang sih, kayak ya itu perasaan menyesal. Ya kenapa dia waktu itu nggak melakukan A, kenapa dia malah melakukannya B ke kamu? Itu penyesalan seperti itu sebenarnya. Ya menyesal dia juga ini pernah apa sih kayak membatasi diri atau menjauh ke kamu. Ada yang ghosting juga ya sebenarnya. Tapi dari ghosting itu ya jadi merasa bersalah, padahal mungkin dia ngerasa kamu nggak ada salah apa-apa, nggak menyakiti dia, tapi kok jadi kayak dia menyakiti kamu di sini ya. Menyesal pernah bikin kamu marah ke dia nih, kamu pernah marah, kecewa kayaknya ya, kesel sama orang ini. Ada yang merasa menyesal karena tidak memberikan kejelasan sama kamu, tidak memberi kejelasan, kepastian, atau tidak menjelaskan sesuatu ke kamu nih. Perasaan menyesalnya yaitu karena dia terlihat santai, terlihat baik-baik aja, atau kayak kok dia bisa sesantai itu, nggak melakukan sesuatu buat kamu. Kayak kenapa cuek gitu aja, kayak seolah-olah kamu tuh nggak penting, seolah-olah kamu tuh nggak ada harganya di mata dia. Itu kayak dia menyepelekan kamu. Ada yang merasa menyesal kenapa dia nggak bisa terbuka sama kamu ya, kayak ada sesuatu yang dia tutupi. Akhirnya dia sendiri yang terjebak dalam permainannya ya, dia kayak bingung sendiri, dia yang sulit melupakan kamu, dia yang susah move on dari kamu, dia yang nggak baik-baik aja. Itu kan akibat perbuatannya sendiri sebenarnya. Pernah ada seseorang yang kayak meragukan kamu di sini. Ya, yang dia rasa tuh kayak kenapa ya dia tuh nggak bisa percaya sepenuhnya sama kamu. Akhirnya ketika dia nggak percaya, ya dia jadi menyepelekan hubungan ini. Akhirnya ya, iya, dia masuk ke perangkapnya sendiri. Harusnya kan ya kalau dia nggak percaya, ya gimana caranya supaya dia bisa lebih percaya sama kamu, bukan malah nyepelekan kamu ketika dia ragu sama kamu ya. Tuh kan benar, ada keraguan itu, dia menyesal kenapa dia nggak bisa percaya sama kamu, kenapa dia nggak percaya sama hubungan ini, kenapa nggak ada rasa optimis untuk bertahan, kenapa nggak kasih memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, kenapa dia memberi kamu situasi yang membingungkan ya, kenapa dia bikin kamu sedih. Ada perasaan menyesal ketika kamu ngejudge dia macam-macam. Jadi kayak kenapa ya dia nggak bisa membuktikan ke kamu gitu loh. Jadi kamu ngejudge dia kan yang aneh-aneh. Ya kenapa dia nggak bisa membuktikan kalau kamu tuh ya mungkin ya kalau dia tuh serius, beneran effort, kalau dia tuh memang ingin mempertahankan atau bertahan untuk hubungan ini. Kebanyakan rasa menyesalnya nggak memperlakukan kamu dengan baik sih, jadi kayak menyepelekan kamu gitu.
Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia ya, zodiak dia yang menyesal sudah melukai kamu. Orang-orang tuh kenapa ya suka memperlakukan orang gak baik, terus akhirnya dia sendiri yang dihantui rasa bersalah ya. Ini inisial dia yang menyesal telah melukai kamu. Ya, penyesalan mah datang belakangan, makanya jangan suka menyepelekan orang ya. Jangan sampai nanti karma datang akhirnya semesta bikin dia merasa bersalah, bikin dia kepikiran terus ya, padahal kamunya udah biasa aja ke dia. Ini zodiak dia, ada zodiak Taurus, Gemini, Libra, Pisces, Sagittarius, Leo, Virgo, Cancer, dan Capricorn. Inisial hurufnya dia ada huruf X, H, F, N, I, K, Y, U, V, O, P, G, S, C, B, D, M, dan Z ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.